Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan berada di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Selain bertemu dan membahas hubungan bilateral dengan Presiden Barack Obama, Jokowi juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Amerika. Tujuannya tidak lain untuk merayu agar mereka mau menanamkan modalnya di Indonesia. Ada juga kabar yang menyebut bahwa kunjungan Jokowi ini diinisiasi oleh Freeport, perusahaan tambang yang berharap kejelasan kontrak karyanya. Lantas apakah Jokowi ke Amerika menghadap Obama untuk memuluskan langkah Freeport dan apakah kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika ini hanya untuk jualan semata? Apa yang akan dihasilkan dari kunjungan ini? Inilah yang akan kita bahas dalam Prime Time Talk kali ini dengan tema manfaat Jokowi ke Amerika. Di studio kami telah hadir pengamat hubungan internasional Makarim Wibisono, dan melalui sambungan telepon juga sudah bergabung dengan Bapak Didi Suwondo selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang IT, Telekomunikasi, dan Ristek. Saya akan sapa dulu. Selamat sore Pak Makarim. Selamat sore. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Dan juga selamat sore Pak Didi. Selamat sore, Natasha. Iya, ditahan dulu Pak. Saya akan menyampaikan informasi sejak 2010 lalu nilai investasi Amerika di Indonesia semakin menurun. Bahkan sejak saat itu tercatat untuk pertama kalinya Amerika Serikat keluar dari 5 negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Investasi dan Penanganan Modal pada kuartal ketiga tahun 2015, Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia, kemudian disusul Jepang, Belanda, dan Malaysia. Tiongkok telah menggeser posisi Amerika selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah investasi Amerika saat ini tercatat sebanyak 241 juta dolar Amerika. Bahkan besaran jumlah investasinya sama dengan Hong Kong yang nilai investasinya 241 juta dolar Amerika. Investasi Amerika terbanyak di sektor non-migas. Sementara neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat memang sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Di sektor non-migas, tren perdagangan kedua negara mengalami minus hingga 10,51%. Penurunan neraca perdagangan kedua negara paling besar terjadi pada tahun 2012 lalu dengan perolehan keseluruhan 3.271 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh perdagangan sektor migas yang merosot. Ya, kita langsung saja mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Makarim terlebih dahulu. Pak Makarim, jadi seberapa penting sebenarnya kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat saat ini? Begini ya, Pak Jokowi ke Amerika Serikat ini kan mewakili satu pemerintahan baru, ya, bahwa banyak sekali pihak-pihak yang tidak jelas menafsirkan apa kebijakan dan visi Pak Jokowi secara langsung. Ya, kedua, fakta bahwa satu-satunya negara adidaya yang masih ada di dunia ini adalah Amerika Serikat. Ya, oleh karena itu maka visi atau kunjungan ini merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk memberikan dasar bagi penguatan hubungan bilateral global maupun regional. Oke, ya. Kalau tadi Anda bicara soal persepsi yang kemudian ditafsirkan bisa berbeda-beda. Bagaimana kemudian pertemuan ini kemudian akhirnya bisa dimaknai dari luar dengan lebih jelas? Apakah nanti kita harus menunggu hasilnya atau seperti apa, Pak? Begini ya, diharapkan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau-beliau itu bahwa akan terjadi suatu pembahasan yang dinamis. Ya, karena kedua-duanya itu pemimpin muda. Usianya masing-masing 54 tahun, ya. Jadi diharapkan akan terjadi satu tukar-menukar pikiran yang dinamis dan diharapkan juga akan terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan yang akan menaungi hubungan bilateral ke depan. Oke. Kalau bicara soal kesepakatan-kesepakatan, mungkin kita bisa bicara terlebih dahulu apa sebenarnya pentingnya Indonesia di mata Amerika Serikat? Begini ya. Amerika Serikat itu mempunyai prinsip yang paling utama sejak lama, yaitu menginginkan adanya apa yang disebut freedom of navigation. Ya, karena apa? Karena kapal armada, kapal angkatan lautnya itu yang terbesar itu adalah Amerika Serikat. Dia menginginkan bahwa semua lalu lintas barang, dagang, dan jasa itu harus bisa bebas di perairan-perairan di dunia ini. Ya, oleh karena itu dia menginginkan sekali
bahwa Indonesia juga memiliki satu pandangan yang sama. Ya, kita sendiri memiliki satu prioritas untuk membuat poros maritim dunia ya. Nah ini tentunya merupakan suatu dua pandangan yang klop gitu. Nah tinggal bagaimana agar kedua pandangan ini bisa menjadi suatu kesepakatan yang konstruktif ya bidang itu. Oke. Dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian kita memang sedang membutuhkan pembangunan infrastruktur di bidang maritim, akan ada plus minus atau apa yang harus kemudian dijadikan perhatian khusus bagi Indonesia ketika kita ingin membuka diri buat Amerika, kemudian menanamkan modal di bidang maritim. Begini ya, kita bisa mendorong atau mengembangkan kegiatan ekonomi, investasi, perdagangan itu kalau lingkungan strategis itu terjamin. Ya, nah kalau kita perhatikan maka aktor utama di dalam pengembangan lingkungan strategis itu adalah negara-negara besar. Ya, Indonesia, Presiden Jokowi sudah berkunjung ke Tiongkok. Ya, sudah bertemu dengan Xi Jinping beberapa kali ya, sudah menimbulkan beberapa pembahasan yang mendalam. Nah, pada saatnya lah kalau misalnya Indonesia itu juga berkunjung ke Washington DC, bertemu dengan negara adidaya untuk juga menyampaikan visi maupun kemauan bekerja sama secara langsung. Ya, nah saya melihat bahwa kesempatan ini sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah tahun pertama presiden kita di situ. Ya, di situ juga presiden kita itu menyampaikan beberapa gambaran-gambaran ataupun pemikiran-pemikiran yang saat ini penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan Indonesia sekarang bertindak nasionalistik, memberikan pembatasan-pembatasan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang kalau dilihat secara nyata kan tidak begitu kebijakannya. Ya, kita sebenarnya menginginkan meningkatnya investasi, kita menginginkan meningkatnya pariwisata, kita menginginkan meningkatnya perdagangan. Oke, kalau kita lihat tadi kita sempat melihat data neraca perdagangan bahwa posisi Amerika sebenarnya tergeser oleh Tiongkok. Nah, untuk saat ini sebenarnya seberapa penting Indonesia kemudian melalui Presiden Jokowi datang ke Amerika, kemudian tetap meminta Amerika untuk kemudian menanamkan modalnya di Indonesia? Begini ya, Amerika Serikat itu pada tahun 2008 mengalami satu gejolak finansial yang sangat besar. Ya, dampaknya itu berlangsung bertahun-tahun. Ya, nah seperti diketahui pada saat dia jatuh itu maka di dalam purchasing power parity itu ekonomi Tiongkok itu yang akan menjadi nomor satu. Nah saat ini keadaannya itu berubah. Ya sekarang Huang atau mata uang Tiongkok itu sekarang menurun nilainya. Nah sekarang malah Federal Reserve itu sekarang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga daripada Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu akan makin menguat. Ya, nah ini merupakan suatu momentum yang paling tepat bagi Indonesia untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan bersama yang saling menguntungkan. Bahwa kalau menurut sebagian pihak sebenarnya kondisi di Amerika belum terlalu pulih, kemudian dia tetap harus memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri terlebih dahulu, itu bukan hal yang sia-sia kemudian bagi kita untuk mencoba melobi mereka. Kalau dilihat sekarang ini kalau dilihat dari grafik ya, dari tahun 2008 kan ekonominya menurun sampai ya. Nah sekarang ini justru kelihatan grafiknya udah meningkat. Baik dari segi daya beli, baik dari daya serap tenaga kerjanya, ya, baik juga tingkat produk-produk atau hasil-hasil produk manufacturing Amerika itu semua meningkat. Gitu. Ya, jadi di saat meningkat ini maka bukan tidak mungkin ya? Iya, bukan bisa terjadi kemungkinan atau opportunity yang besar. Buat kita. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Pak Didi Suwondo, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang IT, Telekomunikasi, dan Ristek. Pak Didi, Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Anda memaknai kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat yang kemudian dijadwalkan akan berkunjung dan bertemu dengan sejumlah CEO baik dari Facebook, Apple maupun Google. Mbak Natasha, saya koreksi sebentar ya. Indonesia belum menjadi negara digital ekonomi yang maju pada saat ini. Kita berpotensi menjadi digital ekonomi yang besar, benar, tapi masih potensi. Nah, kunjungan Pak Jokowi ke Amerika khususnya membahas digital ekonomi itu patut kita hargai dan kita hormati karena beliau terus terang
menginginkan tumbuhnya kegiatan ekonomi berdasarkan IT, berdasarkan digital, ya, tidak berdasarkan yang konvensional seperti misalnya sifatnya manual. Nah ini kita hormati dan kita dukung sikap ini karena tanpa keputusan presiden, ya dunia digital tidak akan berkembang. Dunia digital tidak akan terintegrasi, meskipun masing-masing pihak dengan silonya sendiri-sendiri membangun digitalisasi sektornya. Nah, kunjungan ke Amerika ini di mana penekanannya selain kepada energi dan teknologi, tapi juga ke IT, ini sangat membanggakan. Oke, kalau Anda sendiri, apa sebenarnya harapan atau apa kira-kira yang bisa dilakukan Presiden Jokowi di sana saat bertemu dengan pimpinan Microsoft, Apple, Facebook, dan juga Google? Apa yang kemudian bisa ditingkatkan? Yang kami harapkan adalah bagaimana Bapak Presiden bisa mengajak mereka untuk menjadikan Indonesia tidak saja sebagai basis pasar mereka, tapi juga kemampuan dari SDM Indonesia bisa ikut serta di dalam pembangunan ekonomi digital global, ya. Nah ini yang kita harapkan, termasuk pembangunan kita sebut Silicon Valley. Kalau Silicon Valley itu bisa diadakan di Yogyakarta atau di Bandung, wah ini sangat luar biasa impact-nya. Oke, sudah mampukah kita seperti itu, Pak Didi? Sangat mampu. SDM kita jago-jago. Hanya karena ini menyangkut teknologi, kita harus berpartner, ya, berpartner, dan mereka punya kemampuan itu, Amerika khususnya. Dan Amerika ingin sekali digital ekonomi Indonesia ini juga terbangun, karena di situ juga ada smart city, ada smart transportation, ada smart logistik, dan lain-lain. Oke, baik. Pak Didi ditahan dulu, kita akan break sejenak, nanti kita akan kembali usai jeda komersial. Pemirsa tetaplah bersama kami.